Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Siang, Pak. Oke, pada siang kali ini kita akan diskusi ya nanti. Diskusi juga akan menerangkan sedikit tentang standarisasi garis. Jadi sebelum nanti masuk ke tugas yang tadi sudah pada mencoba tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti jika ada pertanyaan disimpan dulu. Kita akan membahas lebih lanjut tentang standarisasi gambar. Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Oke, jadi kenapa sih standarisasi garis atau nanti ujungnya ke gambar ya, itu penting. Nah, jadi supaya dapat seperti kemarin ya, kenapa sih gambar teknik itu harus ada standarnya baik nasional maupun internasional supaya yang pihak penggambar atau drafter dan juga yang membaca gambar itu memiliki satu kesamaan pemikiran yang sama. Jadi satu bahasa yang sama. Bahasa yang sama itu dalam bentuk gambar. Lah, gambar nanti terdiri dari beberapa garis ya yang tersusun atau yang berkaitan erat nanti tentang sebuah objek atau sebuah proyek atau gambar. Dan standarisasi garis ini nanti supaya di lapangan juga tidak ada miskomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Misalnya dari pihak owner ataupun dari pihak drafter dan juga pelaksana maupun pengawas. Jadi standarisasi gambar garis ya, garis itu yang pertama garis gambar, menyatakan garis yang terlihat atau tampak pada suatu benda. Jadi garis lurus ya ini, garis lurus yang ada di sini. Terus garis putus-putus, kira-kira setengah dari tebal garis gambar. Jadi garis putus ini tebalnya itu setengah dari garis gambar. Jadi garis yang lurus ini itu menyatakan garis yang terlihat di belakang potongan atau tidak terlihat karena terhalang. Nanti kita perlihatkan ya contoh-contoh garis-garis putus, garis lurus, dan putus titik, garis tipis. Nah, nanti kita bahas di sana. Terus garis titik, putus titik, kira-kira sepertiga tebal dari garis gambar. Nah, ini sebagai garis tumbuh. Menyatakan potongan ditambah dengan huruf pada ujung dan penangkal garis ini. Jadi nanti di ujung-ujungnya itu ada hurufnya ya, misalnya potongan AA, potongan BB. Cuman di sini nanti kita perlihatkan lebih jelas lagi. Terus batas lukisan. Jadi apabila pada bagian benda yang dilukis dibuang, jadi cuman menampilkan untuk mendetailkan ya, detailkan di daerah tertentu, misalnya daerah potongan atau daerah pondasi di kotak atau ornamen-ornamen tertentu pada dinding misalnya. Terus garis tipis, ini kira-kira seperempat tebal garis gambar, jadi seperempatnya dari gambar garis ya. Ini garis ukuran dan garis bantu, terus melukiskan ukuran bagian yang ukurannya diberikan pada gambar lain. Terus standarisasi garis ini berupa beberapa ini ya kode atau sumbu nanti. Jadi ada yang berbentuk ujung-ujungnya anak panah ya, ini itu garis dimensi. Jadi dimensinya nanti berapa. Terus garis perpanjangan. Nah, ini juga melukiskan untuk ukuran atau dimensi. Terus garis penunjuk atau leader. Nah, ini nanti menunjukkan kode ya. Jadi ini nanti namanya apa dan lain sebagainya. Nanti didetailkan lebih lanjut. Terus garis objek terputus untuk objek planar atau tegak lurus.
Ini terus berbentuk silinder atau tabung, itu bentuknya seperti ini. Gorisan ringan, ini garis bantu agar huruf teknik terlihat rapi. Ya. Jadi untuk menambahkan garis tipis ya, ini misalnya di denah, atau nanti misalnya di ruang kamar atau ruang kamar mandi atau ruang denah ruang tamu. Nah, itu boleh diberi garis bantu. Jadi supaya nanti untuk penulisannya itu terlihat rapi dan rata semua. Itu boleh menggunakan itu. Terus ini untuk ukuran dari ketebalan ya. Garis ini 0,7, garis tebal atau nanti digunakan contoh penggunaannya itu untuk garis nyata atau gambar benda atau garis tepi dari sebuah kertas. Terus 0,35 ini garis tipis, ini yang biasa digunakan ya. Jadi untuk hayal suatu perpotongan atau tekukan, terus garis ukuran, garis proyeksi, bantu, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata dari penampang yang diputar di tempat, garis sumbu benda. Terus garis tipis bebas, jadi kalau ini kan lurus, ini yang 0,35 bentuk bebas. Ini garis batas dari suatu bagian yang dipotong bila pemotongannya tidak tepat pada sumbu garis. Nah, jadi boleh menggunakan garis yang tidak lurus. Terus garis tipis zigzag ukurannya 0,35. Ini sama dengan garis tipis bebas. Lebih tepat digambar untuk gambar yang diproduksi dengan mesin. Ini terus garis tebal ukurannya 0,5. Ini garis nyata terhalang dan juga garis tepi terhalang ukurannya ya. Terus garis tipis ini 0,35, ini garis nyata terhalang, garis tepi terhalang. Ini garis gores tipis, ini garis titik, garis ini garis sumbu, garis simetri, dan juga garis lintasan. Terus ini yang ukuran 0,7 atau 0,35. Ini pada garis gores titik tipis yang dipertebal pada ujungnya dan pada belokan. Nah, itu. Nah, terus garis gores titik tebal ini garis untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapatkan pengerjaan tambahan. Nanti ya di pekerjaan misalnya renovasi itu di bagian mana sih letak renovasinya, itu nanti didetailkan menggunakan garis titik tebal. Terus garis gores titik ganda, jadi strip titik-titik strip. Nah, itu untuk benda yang berdekatan, untuk batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem, terus bentuk semula sebelum ditekuk atau dibentuk, terus bagian benda yang berada di depan bidang potong. Sudah. Nah, ini coba siapa yang ingin diskusi, atau di sini itu ada garis apa saja sih dan fungsinya itu sebagai apa? Coba Mujtaba Zidni. Iya, Pak. Oke. Ini ada garis apa saja yang kamu lihat? Ini gambar apa? Itu gambar denah. Oke, benar. Itu ada garis tebal. Tebal. Oke, stop dulu. Abdullah Ashfahani. Pak. Oke, yang dilihat garis apa saja? Garis tebal, garis titik-titik. Oke, garis tebal, garis titik-titik.
titik-titik mana? Ini ya, strip-strip. Terus Ramzi Hussein. Ya, Pak. Gambar apa saja Ramzi? Ada garis bebas, Pak. Garis bebas. Di bagian mana? Yang itu ini, Pak. Zigzag itu, Pak. Di mana? Yang mana? Yang ini. Sebentar. Yang ada yang Nadia Anissa Putri. Ya, Pak. Gambar apa saja atau garis apa saja yang terlihat? Garis belah. Garis apa? Garis putus, Pak. Garis putus-putus ini ya. Ya. Terus Sabrina Rizky. Garis tipis. Garis tipis. Terus apa lagi? Salsabila. Iya, Pak. Gambar apa? Garis apa saja yang terlihat? Ada garis tebal, garis tipis, garis gores tipis sama itu, Pak. Jadi benar ya. Tadi teman-teman ini ada garis, titik garis. Ini yang menyatakan sumbu potongan ya. Potongan AA ke arah, kalau kita lihat dari sini berarti ke arah atas. Setelah itu berarti nanti potongannya kita melihat dari sisi depan sebuah bangunan ini. Kalau B berarti BB ya, potongan BB ini garis titik garis itu menyatakan garis potongannya nanti di sebelah sisi kanan. Terus ada garis putus-putus yang tipis ini, itu kan menyatakan apa tadi, gambar yang tidak terlihat secara langsung ya, misalnya pada garis di atap, sumbu atap. Jadi nanti bentuk atapnya nanti seperti apa sih rumah ini lah, itu bisa terlihat di sini, berarti limasan. Terus nanti ada garis arsiran untuk dinding, terus ada garis dindingnya, nanti ada jendela, pintu, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu untuk standarisasi garis. Terus untuk notasi, ya, notasi ini misalnya pada sebuah gambar ya, ada ketinggian atau elevasi. Jadi di bangunan itu atau di gambar itu elevasinya berapa sih? Nah, ini yang bisa dibedakan ya, elevasi baru plus 4,85, yang existing ini tidak ada garis kotaknya ya, plus 4,5. Jadi berarti nanti pekerjaan di kawasan tersebut itu dinaikkan ya, jadi dari 4,5 ke 4,85 meter misalnya. Terus garis garis putus lengkung 250 ini kontur existing ya. Nanti kita bahas tentang kontur juga. Terus 340 ini kontur baru. Terus untuk acuan gambar potongan ini C tadi ya. Nah, jadi tidak hanya B seperti ini, tapi bisa ditambahkan ini untuk arahnya ya. Arahnya garis segitiga itu sama sumbu. Terus A3 ini digunakan untuk acuan halaman di mana gambar berada. Jadi gambar detail potongan AA atau BB itu di halaman berapa sih? Nah, itu ditulis di sini, A strip 3. Terus 5 ini gambar tampak potongan dinding.
Jadi nanti kode-kodenya seperti ini untuk detail C ya. C misalnya pada fondasi atau untuk mendetailkan pada kusen dan juga atap kuda-kuda. Terus bawahnya itu untuk nomor halaman atau referensi gambar. Terus untuk arah utara biasanya hanya ini atau biasa ada anak panah full ya, utara, barat, selatan, timur, atau salah, ke kanan, timur, utara, timur, selatan, barat. Tes boring, nah titik-titik untuk pengujian tanah ya, boring itu di mana, untuk garis level, terus nanti kode grid pada kolom horizontal dan vertikal. Jadi nanti letak posisi kolom, jadi di denah kolom ya, itu A atau angka itu untuk arah vertikalnya, jadi ke vertikal. A, B, C, D, E, nah, ke arah sini. Terus untuk kode angka ini 1, 2 itu di arah vertikal. Oh maaf, yang A pada horizontal, yang angka pada vertikal. Terus nomor ruang atau kamar itu kotak dikasih angka. Terus 1, 2 angka pertama untuk nomor lantai, 2 angka berikutnya nomor kamar. Misalnya diletakkan pada ruang ya, atau di bangunan yang bertingkat tinggi itu angka depan berarti nomor lantainya, misalnya di hotel ya, itu 10.02 berarti di lantai 10 nomor kamar 2, atau ini 13.02. Terus P5 ini kode pada pintu, berarti pintu untuk detail pintu yang kelima ya. Berarti nanti ada P1, 2, 3, atau jendela juga sama, J1, 2, 3, untuk jendela yang berbeda-beda. Jika jendela atau pintu tersebut identik dan sama, walaupun jumlahnya ada 20, itu tetap pakai P1. Ya. P1 nanti tinggal dijumlahkan, jadi jumlahnya 20. Ini untuk kode pintu yang berbeda-beda. Berarti dari P1 sampai P5 ini model atau tipe dan ukuran pintu itu berbeda-beda. Itu ya, jadi bukan misalnya P-nya pintunya itu sama, tapi jumlahnya 5. Nah, itu tidak seperti ini. Terus J juga tadi sama, PJ ini untuk yang kode pintu yang bergandengan dengan jendela. Jadi menempel ya. Kan ada di rumah itu, mungkin di rumah kalian juga ada yang pintu dan jendela itu nyambung. Itu kodenya PJ. PJ 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika memang banyak ya. Ini untuk revisi ke 1, 2, 3. Ini untuk kode jendela atau finishing dinding. Jadi, nah, di sini kita lihat kita lihat bersama ya. Jadi ada beberapa keterangan. Oke, ini merupakan gambar denah ya, yang secara lengkap ini untuk ukuran. Nah, jadi kode ataupun apa tadi, simbol untuk menentukan berapa dimensi dari ruangan yang ada di bawahnya. Terus untuk satu tadi ya, untuk grid struktur itu tadi kodenya. Misalnya A1, A2, itu diletakkan di mana sih kolomnya? Misalnya ini A1 berarti untuk kolom yang ini. D7 berarti yang ada di sini. Jadi itu fungsinya tadi. Terus untuk notasi bata, jendela kolom, boven atau truss ram itu di area dinding ya. Jadi garis-garis dinding ini kode-kodenya atau arsirannya. Terus untuk jarak ini kan ada ketebalan 15 cm ya. Kalau skala 1:100 berarti 1,5 mili. Itu untuk ukuran pada bangunan ya. Misalnya jarak kamar tidur 2,5
ya 2,5 kali 275. Jadi ukuran di kamar tidur belakang 2,5 kali 275 itu pada as atau tengah-tengah kolom atau dinding. Terus untuk yang garis putus-putus itu tadi, yang strip-strip tipis, nah itu untuk keterangan pada garis atap. Jadi kita dilihat pada D, itu bisa dapat melihat gambaran atau nanti bentuk dari atap tersebut, arah miringnya, arah nanti talang, bentuknya seperti apa, itu bisa dilihat di area ini. Terus keterangan nama ruang dan file, dan ketinggian, misalnya kamar tidur, ketinggiannya plus minus 0,00. Teras, nah itu kan biasanya lebih turun ya, min 0,05. Berarti dari ruang utama atau ruang tamu, ruang keluarga ya yang ada di dalam rumah itu teras lebih rendah 5 cm dari ruang utama tersebut. Terus garis batas kaplen dengan pintu masuk sisi bawah kertas. Jadi ini batas tanahnya ya. Nah ini juga contohnya yang bentuk yang tugas yang akan kalian gambarkan. Terus keterangan nama gambar, skala, gambar Dina, skala, posisi arah utara pada gambar atau rumah tersebut. Berarti depan ini, rumah ini menghadap ke selatan ya, karena utaranya di atas. Terus ini tadi ya yang notasi, ini ada beberapa nanti untuk pendetailan pada finishing ya, finishing. Nah, ini finishingnya menggunakan apa? Batu candi atau tembok apa? Finishing acian. Terus ini gentengnya jenis apa? Nah, itu nanti bentuknya yang segi 6 seperti ini. Itu didetailkan di arsitektur biasanya gambar arsitektur. Jadi finishingnya ini menggunakan apa, kacanya menggunakan yang misalnya tempered glass atau yang bening, ukuran berapa mili, itu didetailkan di sini. Jadi ini untuk bahan atau dinding di finishing bagian luar suatu bangunan. Pagernya jenis apa, nah ini nanti ya ada di sini. Terus ini juga standarisasi notasi dan simbol dan bangunan. Untuk tanah asli, muka tanah, nanti arsirannya seperti ini. Tanah uruk, pasir berarti titik-titik, kerikil, batu kosong. Nah ini nanti untuk pondasi ya, pasangan batu kosong, pasangan bata, terus yang teras ram. Nah, jadi perbedaan pasangan bata sama teras ram itu dari campurannya ya, campurannya untuk pasangan bata misalnya 1,5, untuk teras ram 1,2, atau yang lebih kedap air supaya air tidak naik ke dinding. Untuk plesteran, cor beton, dan material yang menggunakan kayu, misalnya pada kusen, pintu, jendela, itu arsirannya seperti ini. Jadi ini sudah standar ya, jangan nanti, Pak, saya punya ide lain untuk pasangan bata bentuknya tidak seperti ini. Nah, itu nanti tidak standar, atau yang di lapangan juga nanti tidak bisa menafsirkan ya, ini gambar apa, bentuknya ini. Terus pasangan batu kali, seperti ini. Terus ini menunjukkan tinggi muka tanah. Jadi tanah asli, nah ini tadi ya untuk muka tanah asli itu ketinggiannya dari bangunan nanti itu berapa. Berarti tinggi bangunan itu lebih tinggi dari ini. Terus muka air dan juga arah aliran air. Nah, aliran air misalnya di drainase atau di saluran irigasi itu arahnya ke arah mana. Juga di talang ya, talang pada rumah, di rumah pertemuan antar atap misalnya, antar kemiringan atap itu kan ada talang
dan juga untuk kode atau simbol aliran air. Nah, ini tadi ya untuk plus minus 0,00. Ini tadi ada beberapa bagian. Ini berarti finishing nanti lantai keramik. Spesi, ketebalan berapa, rabat, pasir uruk. Jadi dari ini tanah uruk ya. Tanah uruk, diuruk berapa sih ketinggiannya. Jadi ketinggian total, ini muka tanah. Berarti letak atau ketinggian lantai dari tanah itu naik 30 cm ya. Jadi mengukurnya itu bukan dari muka tanah, tapi dari dalam bangunan atau ruang utama nanti. Misalnya di ruang tamu. Jadi urutannya nanti berapa, itu dapat dihitung ya, Dek. Nanti, jadi dari gambar ini nanti itu bisa dihitung nilai RAB-nya. Jadi letak atau nilai dari suatu bangunan itu, terus bahan-bahannya butuh material berapa, apa saja, ukurannya berapa, total nanti habisnya berapa, itu diketahui dari gambar. Jadi gambar itu sangat penting ya nanti, selain ke RAB, biaya juga di pelaksanaan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan yang ada di gambar perencanaan. Terus ini untuk standarisasi huruf dan angka. Huruf dan angka ini harus jelas, seragam. Angka gambar teknik menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Jadi gambar huruf atau angka harus sangat jelas. Terus posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Jadi jangan sampai tulisan misalnya masih menggunakan manual. Kalau nanti menggunakan software atau CAD misalnya, itu kan gambar apa jenis-jenis huruf itu kan sudah ada semua ya, sudah disediakan, kita tinggal ngetik. Tapi ketika kita menggambar manual, nah ini posisi susunan hurufnya, lebar, terus tinggi, yang atas dan bawah itu harus rata. Itu perlu teknik khusus. Makanya ada yang namanya mal ya, mal untuk mal huruf atau angka untuk menggambarkan huruf atau angka pada gambar tersebut. Terus aturan dalam memberi notasi, ini contoh potongan. Jadi di sini itu untuk ketinggian ya, dari 0 lantai sampai ketinggiannya paling ujung berapa sih, plus berapa, bawahnya itu berapa, ukuran-ukuran dalam bangunan ini, jarak-jaraknya nanti berapa. Nah, ini untuk detail ya, pendetailannya, balok ukuran berapa, jadi bentuk kuda-kuda. Jadi contoh potongan itu seperti ini. Jadi ada ukuran ketinggian, terus jarak, dan juga detail-detail susunan dari material yang dibuat. Misalnya ini cor beton, ukuran berapa, itu ada di sini semua. Nah, nanti kita ke depan akan kita bahas lebih lanjut tentang potongan. Terus pada pasangan batu kali ya, fondasi pasangan batu kali. Nah, ini ukurannya teras ram 1,3, slope ini campurannya ya, 1, 2, 3, berarti 1 split, 1 semen, 2 pasir, 3 split. Itu. Terus pasangan batu kali, ini campuran semen dan pasirnya 1,5. Antan swing ukurannya 15/20, ini pasir yang dipadatkan. Jadi ukuran ini berapa sih? Nah, berarti dari atas, paling atas ya, nanti di garis itu 20, yang bawahnya 30. Area trapesium yang di bawah ini 80, 120, total galiannya itu 1,5 meter. Isinya itu ada di sini semua. Terus ini juga ya, jadi di potongan itu tadi ukuran untuk detail konstruksi ini diberi gambar tulisan berjajar. Nah, jadi untuk garis-garisnya ini harus rata ya, harus rata semua. Jangan ini ada yang di area sini menceng, malah
mencengnya ke area kiri, ke kanan kiri, masak-masak. Jadi jangan seperti itu. Terus keterangan ketinggian atau level, ini ya tadi min berapa, minus berapa dari lantai utama, dan juga ketinggian dari bangunan itu berapa. Untuk detail, ini untuk potongan AA itu tadi ya. Ada skalanya dan juga ada keterangan nama gambar. Nah, ini tuh gambar apa. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan dulu, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk bagian yang slab beton, itu kan ada komposisinya 1:2:3. Ya, itu cara mengetahui yang 1 semen, yang 2 pasir, yang 3 split itu gimana ya, Pak? Apa ada ketentuan khususnya? Oke, jadi ini hanya contoh ya, supaya dalam proses pelaksanaan itu campurannya itu sesuai dengan yang di sini. Bisa jadi nanti untuk di pelaksanaan, misalnya bangunannya itu lebih gede, itu kan tidak mungkin mengaduk beton menggunakan manual ya, pasti menggunakan ready mix yang mobil truk yang berbentuk molen itu loh, Dek. Nah, itu kan sudah ada keterangannya. Jadi ini untuk bangunan sederhana sebenarnya. Jadi kalau lebih detail atau lebih nanti susunannya lebih kuat lagi, itu biasanya menggunakan formulasi K ya, atau MPA-nya nanti berapa, FC-nya nanti berapa, atau nilai K-nya berapa. Misalnya untuk semua pekerjaan beton menggunakan K250 misalnya, atau 225, atau bahkan K300. Itu kan formulasi itu sudah ada di SNI sebenarnya, Dek. Jadi ini untuk mempermudah pekerjaan di lapangan dan pengawasan ya, terutama pihak yang punya rumah atau ownernya nanti. Kalau di lapangan, apakah misalnya Trasram 15 atau pasangan batu dinding ya, dinding batu bata 13 atau 15, itu kan kadang kita ngecek di lapangan juga susah ya, apalagi nggak diawasi, apalagi proyek-proyek borongan, dan juga misalnya kita beli rumah, perumahan juga yang tanda kutip nakal-nakal itu sudah dijatah satu rumah harus 10 sak, jadi ya itu kan nggak mungkin deh. Jadi nilai komposisi dari suatu campuran itu bisa ditaruh seperti ini, atau biasa di RAP ya, di RAP biasanya untuk metu beton slope K250 misalnya, itu kan bisa jadi dituliskan campurannya seperti ini, bisa jadi tidak, hanya slope beton 20-35 atau 20-30 gitu ya, jadi 15-20. Nah, jadi itu deh. Jadi 1, 2, 3 itu 1 semen, 2 pasir, 3 split, atau yang hanya batu kali ya. Ini batu kalinya kan tidak dituliskan di sini ya, jumlah batu kalinya berapa. Jadi 15 itu untuk campuran atau spesi dari batu kali tersebut, yaitu antara semen sama pasir saja. Gitu, Bagas. Ya, Pak. Yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke. Jatuhnya lebih ke istilah sih, Pak. Untuk pasangan batu Trasram, terus sama tadi transparan, itu apa ya, Pak? Oke. Stamping ya. Silakan. Iya, Pak. Ya, itu apa ya, Pak? Saya nggak tahu itu, Pak. Ataupun teman-teman ada yang nggak ngerti juga, Pak. Ya. Nggak apa-apa. Yang dari SMK, nah silakan. Ini dari SMA semua? SMA ya, Pak? Ya, Pak. SMA, Pak.
Kalau gini yang SMK ngumpet deh. Ayo, yang bisa menjawab SMK, Pak. penilaian tersebut. Mau Silahkan. mencoba menjawab, Pak. Oke, Ibnu Sulistyo. Untuk prasram itu pasangan data yang bedanya dengan perbandingan semen sama pasirnya lebih padat daripada pasangan data yang biasanya. Jadi untuk fungsinya agar kedap air, Pak, airnya nggak naik ke atas. Oh. Terus untuk unstamping itu batu kosong ya, Pak. Batu kosong digunakan untuk menyalurkan beban dari atas menuju ke tanah. Itu fondasi ya? Ya, fondasi. Oke. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan yang lain? Satu lagi, Pak. Plesteran apa ya, Pak? Makasih. Plesteran nggak tahu? Iya, Pak. Plesteran. Benar. Gambar. Yang lain? Ibnu mau menjawab lagi? Aron, Sinabila? Boleh, Pak. Silakan. Untuk plesteran ya, Pak? Ya, plesteran itu apa sih? Itu plesteran itu lapisan dari pasangan batu bata, Pak. Lapisan pertama. Untuk menutup batu bata. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nggak apa-apa sih, kalau nggak tahu ditanyakan saja ya. Dan jangan sampai tidak tahu loh. Jangan sampai tidak. Bagus sekali ya. Jadi pasangan batu bata. Jadi batu bata tahu nggak, Aron? Tahu, Pak. Saya tadi nggak tahu ini Pak cara mengaplikasikannya, Pak. Tapi kalau lihatnya pernah lihat, Pak. Oke. Batu bata ya dipasang. Tadi sebentar letak apa tadi, trasram ya. Trasram itu di sebelah mana? Berarti ketinggiannya berapa sih trasram? Ibnu. Trasram, Pak. Ya. Untuk trasram biasanya standarnya 60 sampai 150 ya, Pak. Dari 30 ya, 30 sampai 100. Jadi dari ini loh, trasram itu pasangan ini ya, Dek, pasangan batu di atas loaf itu kan batu bata. Campurannya itu perbandingannya tadi 1:3 itu trasram. Kalau yang lain itu bisa 1:5 seperti itu. Nah ini itu untuk batu bata diberi lapisan plester ya, Dek. Lapisan plester itu untuk melapisi dinding bata ini dan juga nanti untuk menghaluskan ya, untuk acian. Jadi ada plester dan juga aci. Kalau nanti yang batu bata ringan itu juga ada plesteran yang sudah jadi atau instan dan juga nanti aci. Jadi sama, cuman untuk ketebalannya yang berbeda. Itu biasanya ukurannya standarnya itu 1,5 cm. 1,5 cm kanan, 1,5 cm di sisi kirinya, di belakangnya. Terus acian ya, acian kan tipis banget, hanya beberapa mili saja. Itu totalnya standarnya itu 15 cm total dinding ya, 12 untuk batu batanya, terus 3 cm atau 1,5 itu untuk plester aci. Gimana? Siapa tadi? Aron ya? Sudah tahu plester?
Aron Sinambela. Sudah Pak, terima kasih. Ya, mau tanya Ya, apa? Pak. Ini Pak tukang. Sudah cukup Pak. Oke. Nanti juga selain bata, nanti kalau masuk ke dinding ya bata merah, batako, bata ringan, itu juga macam-macam. Oke, plesteran. Jadi sebelum rumahmu itu dicat, diaci, itu diplester dulu. Baik Pak. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya. Oke. Bedanya batu bata merah sama batu bata ringan itu apa, Pak? Yang buat dinding. Oke, bagus sekali. Beda batu merah sama batu apa tadi? Bata ringan. Mujtabe Zidni, silahkan. Dari ukuran juga berbeda kan Pak? Batu bata merah biasanya lebih kecil. Oke. Terus Lakiana, Dani Putra. Mohon maaf Pak, saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oke. Theophilus. Dari batu merah sendiri biasanya dari tanah liat, biasanya cenderung lebih berat. Kalau yang batu bata yang ringan itu biasanya bahannya seperti campuran, ukurannya memang lebih besar tapi kalau diangkat lebih ringan gitu. Oke, bagus sekali. Aviano, apalagi bedanya? Bata merah sama bata ringan ya Pak. Ya kalau buat pembangunan menurut saya batu bata merah itu lebih kokoh gitu Pak. Kalau batu bata ringan kan tinggi gitu Pak. Padahal bangunan gedung-gedung sekarang itu semua bata ringan loh deh. Memang itu nggak kuat, nggak kokoh, terpercaya. Kayak iklan ya. Oke, dari segi kekuatan memang agak sedikit berbeda, cuman perbedaannya juga tidak banyak. Dari ukuran jelas beda, warna beda. Terus nanti untuk melekatkan ya, campuran spesinya beda. Kalau bata merah itu kan pasir, semen, air ya. Kalau untuk bata ringan itu sudah ada saksakan yang instan deh. Jadi untuk melekatkan, kalau orang-orang tukang-tukang itu lem bata ringan, nah, itu memang nanti pasangannya itu tipis sekali ya, karena bata ringan itu sudah benar-benar kotak presisi, ya, jadi untuk sambungan dan juga nanti dari bawah sampai ke atas itu bisa rata ya, berbeda dengan pasangan bata merah. Nah, makanya plesterannya pun nanti juga lebih tipis. Mungkin hanya beberapa mili, 2 mili, 5 mili itu sudah bisa ya, sudah rata dan juga lebih halus. Untuk waktu pengerjaan, dari segi waktu, pengerjaan batu bata merah sama bata ringan itu lebih cepat bata ringan. Jadi karena ukuran dimensinya yang besar, dia sudah benar-benar presisi, berbentuk balok yang kotak ya, sudutnya juga sudah bagus. Nah, itu campurannya juga hanya tadi ya perekat antar batu bata ringan juga sudah ada dan bisa sangat tipis. Jadi untuk pelaksanaannya, pemasangannya juga lebih cepat daripada batu bata merah. Dari segi biaya total, untuk biaya mungkin batu bata ringan itu relatif lebih mahal dibanding batu bata merah. Tapi dari total biaya, karena dia lebih cepat ya, otomatis untuk membayar tukang dan lain-lain itu kan relatif lebih sedikit ya, lebih cepat daripada yang menggunakan batu bata merah. Bisa di total itu total
untuk pemasangan batu bata merah sama batu bata ringan itu bisa jadi lebih murah bata ringan daripada batu bata merah, karena waktunya tadi ya untuk membayar tukang, untuk campuran dan lain-lain itu kan relatif lebih lama yang batu bata merah. Gitu Fitria Novita Sari. Oke Pak, makasih. Yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Kita ke peta kontur. Jadi garis kontur menunjukkan perbedaan ketinggian permukaan tanah yang ditunjukkan pada ortografis pada garis yang berhubungan titik-titik yang mempunyai ketinggian permukaan yang sama. Jadi kalau kalian belum bisa membaca kontur ya, ini tuh garis apa sih yang berbulat-bulat seperti ini yang di peta ya. Di peta itu kan ada garis konturnya, letak ketinggian, ada ukuran-ukuran ya. Kalau belum bisa membaca ini terlihat aneh deh. Tapi kalau nanti bisa. Jadi ini ya, garis-garis ini tadi itu mempunyai arti ya, bentuk atau nanti ada notasi untuk ketinggian masing-masing garis ini. Misalnya ini dari sisi tepi yang area lebih luas itu 10 ya, misalnya 10 meter. Ini 20, 30, 40 sampai ujung atas. Jadi nanti letak atau bentuk real dari gambar peta kontur seperti ini itu berbentuk 3 dimensinya seperti ini deh. Jadi gimana sih cara menggambarkan sebuah peta ketinggian atau kontur ini di dalam gambar atau gambar peta ya 2 dimensi seperti ini. Jadi menggunakan garis bantu kontur itu tadi, letak-letaknya. Jadi biasanya gambar kontur hanya diproduksikan dengan 2 dimensi saja. Jadi hanya seperti ini. Angka kecil yang tertera di gambar sebagai bagian ukuran daratan yang indah. Jadi 10, 20, semakin lama semakin ke atas ya. Berarti ini semakin tinggi. Terus angka besar pada gambar adalah ukuran dataran tinggi. Jadi semakin besar angkanya itu ketinggian sebuah lahan tersebut itu semakin tinggi. Jika dipotong ya secara horizontal itu seperti ini. Di garis ini dipotong, posisinya itu seperti ini. Ini 500 segini, ini dalam satuan feet sampai ujung atas sebuah pegunungan misalnya. Nah, ini menunjukkan ya, garis ini tuh di area mana sih? Di bentuknya seperti ini. Ini yang agak rapat ya, atau agak padat dari garis satu ke garis lainnya. Ini ya semakin rapat berarti nanti untuk ketinggian dan jarak yang ada di sini itu semakin padat juga. Jadi semakin tambah menanjak. Nah, jika garis-garisnya ini semakin lebar, lebarnya kan juga lebih lebar ya. Ini areanya jarak puncak ke sisi kanan sama ke sisi kiri itu kan berbeda. Bisa dilihat di area ini. Jadi ini juga dasar ya, dasar di teknik sipil, kalian juga harus dan wajib mengetahui. Manfaatnya, jadi penanda ketinggian suatu elevasi, suatu tempat atau wilayah tertentu, dan juga bahan untuk menentukan rencana situasi bangunan, penanda perhitungan untuk luas daerah genangan, volume, dan bendungan, penentuan rute ruas jalan atau saluran yang memiliki sudut genangan tertentu, dan untuk membuat potongan memanjang atau long section. Jadi kalau di daratan yang rata itu kan konturnya rata itu untuk proses pembangunan itu relatif lebih mudah ya. Tinggal rata yang bangunan satu dengan yang lainnya ketinggiannya levelnya sama. Terus bidang yang bergelombang misalnya, jadi ada naik turun,
Terus yang turun, nah, nanti bentuk-bentuk rumah biasanya kan ada ya di perumahan atau di bangunan yang memiliki lahan yang miring, itu peruntukannya, fungsinya itu juga berbeda-beda. Jadi misalnya area sini lebih rendah, nah ini difungsikan ke garasi misalnya, yang ada di bawah, yang atas digunakan untuk rumah atau yang lain-lain sebagainya. Jadi kegunaan kontur itu seperti itu ya, salah satunya selain untuk hal-hal yang lebih luas lagi. Jadi memang bidang tanah, satu bidang tanah itu belum tentu kondisinya itu benar-benar datar ya, bisa jadi berbentuk bukit, ada yang naik turun, ada yang misalnya ini datar, ini turun, atau daerah sini naik, daerah sini datar, nah, jadi macam-macam. Untuk mendapatkan gambaran itu dari kita kontur. Oke, ada pertanyaan